Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum acara perdata. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Apa sih hukum acara perdata itu? Pada dasarnya, dalam mempelajari ilmu hukum dapat dibedakan menjadi hukum material dan hukum formil. Hukum acara perdata adalah hukum perdata formil yang pada dasarnya berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum perdata material melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata material atau terjadi sengketa. Menurut Warjono Purwodjodikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di hadapan pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. Hukum acara perdata bertujuan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri sehingga akan tercipta suasana tertib hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Peradilan memberikan perlindungan hukum kepada subjek hukum untuk mempertahankan hak-haknya sehingga mencegah perbuatan main hakim sendiri dan perbuatan sewenang-wenang. Berbicara mengenai hukum acara perdata Indonesia, sampai kini masih berpedoman kepada hukum acara perdata hasil peninggalan kolonial. Sumber hukum acara perdata adalah tempat di mana dapat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Apa saja sih asas-asas hukum acara perdata? Yang pertama, ada asas negara hukum Indonesia. Asas negara hukum Indonesia merupakan salah satu asas terpenting dari Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya menjadi salah satu asas penting pula dari hukum tata negara dan peradilan. Asas negara hukum Indonesia mempunyai korelasi erat dengan peradilan sebab salah satu unsur negara hukum Indonesia adalah peradilan, sehingga baik secara teoritis maupun yuridis, jaminan eksistensi peradilan menentukan landasan, dasar atau fundamennya dalam konsep negara hukum Indonesia. Asas hakim bersifat menunggu. Asas ini dapat ditemukan pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 142 RBG atau pasal 118 HIR. Pasal 142 ayat 1 RBG menentukan bahwa gugatan perdata dalam tingkat pertama yang pemeriksaannya menjadi wewenang pengadilan negeri diajukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya. Asas hakim bersifat pasif. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif. Dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Asas persidangan terbuka untuk umum. Ketentuan dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain. Asas mendengar kedua belah pihak. Asas ini tercermin dalam pasal 4 ayat 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 145 dan pasal 157 RBG, pasal 121 dan 132 HIR. Pengadilan harus memperlakukan kedua belah pihak sama, memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk memberikan pendapatnya dan tidak memihak. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Asas putusan harus disertai alasan. Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang menjadikan dasar untuk mengadili. Oleh karenanya, alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Asas beracara dikenakan biaya. Biaya perkara ini dipakai untuk biaya kepanitraan, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya materai, dan biaya lain-lain yang memang diperlukan seperti misalnya biaya pemeriksaan setempat. Namun demikian, dimungkinkan juga bagi yang tidak mampu untuk berperkara secara prodeo atau cuma-cuma. Asas tidak ada keharusan mewakilkan dalam beracara.
HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan penyelesaian perkaranya kepada orang lain. Dengan demikian, pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap pihak yang langsung berkepentingan. Namun demikian, para pihak dapat dibantu dan atau diwakili oleh kuasa hukumnya bila dikehendakinya. Selanjutnya yang terakhir yakni asas peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam pasal 2 ayat 4 dan pasal 4 ayat 2 mensyaratkan adanya asas penting dalam hukum acara perdata, yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, sedangkan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Sekian video kali ini, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you next video. Bye!